Oke, selamat subuh dari Jakarta. Hari ini, Sabtu tanggal 8 Februari, saya bakal melakukan trip ke Surabaya. Tapi supaya nggak membosankan, maka rutenya saya bikin estafet. Di video pertama ini, sekaligus memulai seri PO Legend, di mana saya akan mencoba naik PO yang sudah eksis dari saya belum lahir. Saya akan naik bis Safari Dharma Raya dari Jakarta ke Temanggung. Di subuh yang rintik-rintik ini, dari kosan saya memutuskan naik taksi untuk ke stasiun MRT Bundaran HI. Karena titik naik saya di Terminal Pondok Pinang dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 6 lewat. Sebenarnya saya sudah booking taksi online dengan tarif yang lebih murah. Tapi karena 3 kali saya dikacangin sama driver-driver yang terima orderan saya, maka saya pun pesan taksi Bluebird yang kebetulan poolnya nggak jauh dari kos saya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 5.08, saya udah di MRT Bundaran HI. Seperti biasa saya bakal ngetrip naiknya dari Pondok Pinang, makanya saya memilih untuk naik MRT. Karena masih pagi, saya malas olahraga, saya naik lift aja turunnya. Mode males teman-teman. Ini kalau di MRT dari atas masuknya di sini, keluarnya nanti di sini. Jadi beda pintu nih. Tuh kan. Oke. Kenapa tadi kita harus periksa barang? Karena MRT ini objek vital nasional. Bentar, kita tempel kartu dulu. Oke. Ya. Jadi MRT ini objek vital nasional teman-teman, makanya tuh harus ada pemeriksaan barang dulu kayak di airport. Oke. Kalau naik MRT pastikan kita punya kartu pembayaran teman-teman, kartu uang elektronik mau dari bank manapun bisa. Ini kalau saya pakainya Flash BCA Jaklingko. Jadi kalau pindah-pindah transportasi dia ada tarif integrasinya lebih murah. Dari sini sampai ke Lebak Bulus, tujuan akhir itu kena 14.000. Jadi pastiin saldo kita cukup. Jam berikutnya 5.21. Let's go. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian mau naik bis dari Terminal Pondok Pinang, kalian bisa naik MRT dan nanti turunnya di stasiun MRT Lebak Bulus. Jarak dari stasiun MRT Lebak Bulus ke Terminal Pondok Pinang sekitar 1 km. Dari stasiun MRT ke Terminal Pondok Pinang ada beberapa pilihan Transjakarta serta angkot Mikrotrans yang bisa kalian pilih. Atau kalau mau gampang, kalian bisa langsung pesan ojek online. Di tengah perjalanan saya naik MRT, tiba-tiba saya dihubungi oleh agen Safari Dharma Raya. Nah, karena telepon ini, saya pun merubah sedikit rencana dan turun di stasiun MRT ASEAN. Oke teman-teman, sekarang pukul 5:35. Jadi aku turunnya nih di stasiun MRT ASEAN. Kenapa? Karena tadi aku dihubungi sama agen Safari Dharma Raya yang di Pondok Pinang dan diinfo kalau nggak ada titik naik di Terminal Pondok Pinang. Padahal kemarin pas aku booking tiketnya lewat aplikasi Traveloka itu tertulis Terminal Pondok Pinang. Nggak masalah sih teman-teman. Lalu tadi dikasih opsi mau naiknya dari agennya Safari Dharma Raya yang di Ruko Pondok Pinang atau dari kantornya Safari Dharma Raya langsung yang ada di Kebayoran Lama. Dan aku akhirnya memilih untuk naiknya dari Kebayoran Lama aja supaya bisa agak santai. Soalnya kalau di Pondok Pinang ditunggunya tuh jam 6 teman-teman. Sedangkan kalau di Kebayoran Lama katanya jam 7 aja ngumpulnya. Oke, dari sini ke kantornya Safari Dharma Raya sekitar 2 kiloan aja teman-teman. 2,7 kilo deh kalau nggak salah tadi. Tarifnya 16.000. Oke. Nah itu matahari baru aja terbit teman-teman, cakep banget.
Oke, sekarang pukul 6.17 teman-teman. Aku udah sampai di kantornya Safari Dharma Raya, tapi kayaknya mau ke Indomaret dulu lah buat beli snack dulu. Jadi nanti waktu di rest area nggak terlalu menghabiskan waktu banyak gitu loh jalan ke Indomaret. Kebetulan ini pas di depan kantornya ada Indomaret teman-teman, bukanya 24 jam. Nah, jadi kalau kalian naik Safari Dharma Raya dan kebetulan nyampenya tengah malam, aman nih, ada Indomaret teman-teman di sini. Oke, udah beli snack teman-teman. Kayaknya nyarap bubur dulu enak kali ya pagi-pagi gini. Anget-anget, soalnya lagi dingin nih lumayan. Ya, nyarap bubur dulu lah. Pak, satu nggak pakai kacang, nggak pakai sambal ya? Oke, Bang. Makan sini, Bang. Makan sini. Ya. Terima kasih. Kue apa kayak Ngomongin opsi transportasi umum ke sini, kantor Safari Dharma Raya ini dilewati transportasi umum juga, yaitu angkot M09, Mikrotrans Jak 11, dan Jak 12. Yang ketiganya punya rute sama persis, dari Kebayoran Lama ke Tanah Abang maupun sebaliknya. Bedanya kalau Jak 12 lewat pos Pengumben rutenya. Nah, rekomendasinya kalau kalian mau bener-bener full transportasi umum, kalian bisa naik komuter lain turun di Kebayoran, lalu lanjut angkot-angkot tersebut. Bisa juga naik Transjakarta, tapi mungkin harus nyambung naik ojol. Berikut ini pilihan koridornya. Oke, jam 6.42 udah selesai makan. Kita check-in dulu teman-teman. Wah, Safari Dharma Raya ternyata punya sprinter ya. Cakep banget loh. Ada dua lagi sprinternya. Satu lagi di sebelah sana. Nah, ini jalan nih sprinternya. Kemana nih rutenya ya? Oke, aku sudah check-in teman-teman. Jadi tiketnya seperti ini ya, print-printan kertas saja. Aku harusnya naiknya dari Pondok Pinang, tapi aku memilih naiknya dari sini. Turunnya di Terminal Temanggung. Harga tiketnya Rp240.000. Nah, ini kantornya cukup nyaman, jadi lumayan gede, terus ber-AC juga. Ada fasilitas musola di sebelah sini, sama ada fasilitas toilet, dan toiletnya cukup bersih teman-teman. Oke, kita lagi menunggu kedatangan bis kita, soalnya harusnya sih dari sini sekitar jam 7-an ya. Jadi masih ada waktu lumayan lah. Bicara mengenai PO legendaris satu ini, Safari Dharma Raya sendiri sudah eksis sejak tahun 1951. Saking lamanya kedua orang tua saya pun belum lahir di tahun tersebut. Saat itu, Oibilai alias OBL melihat peluang besar untuk melayani permintaan sekaligus mengembangkan bisnis ekspedisi di daerahnya, yaitu Temanggung. Sehingga didirikanlah perusahaan Truk Hien. Dalam perkembangannya, bisnis truk ini melebar menjadi bisnis transportasi bis antar kota dengan dibukanya rute Temanggung Magelang Candiroto dan Temanggung Wonosobo Purwokerto. Sekaligus dimulailah nama Safari Dharma Raya yang masih eksis hingga saat ini. Di masa jayanya, PO ini sempat menghadirkan bis yang menjadi salah satu bis yang langka di Indonesia, yaitu bis dengan bodi neoplan, di mana di medio tahun 97 sampai 2000-an, bis ini tuh menjadi bis paling elit teman-teman. Gak banyak PO yang punya, mungkin bisa dihitung pakai jari. Lalu juga pernah menjadi PO pertama yang menghadirkan sasis Osor 1836, armadanya masih eksis sampai sekarang. Dan juga jadi satu-satunya PO bis yang punya armada double decker Morodadi Prima. Bener-bener langka nih teman-teman, cuma satu unitnya. Oke, ini armada kita sudah datang teman-teman. Jadi ini kita kedapatan unit yang nickname-nya Edelweiss. Bodinya Gran Turismo dari Morodadi Prima dan sasisnya ini yang OH1626. Dan untuk armada pagi ini, kreasannya itu yang satu lagi teman-teman, bisa dibilang artisnya, yaitu nickname-nya The Questar, yang pakai sasis Osor 1836 pertama yang dimiliki oleh OBL. Nah, ini OH1626-nya masih yang lama, jadi belum space frame, bagasinya belum nembus sampai ke samping. Yuk, kita masuk dulu teman-teman. Saya duduknya di paling depan nih. Nomor kursi saya berapa ya? 1C. Let's go. Oke, ini legroomnya segini teman-teman. Ini cukup luas ya, kalau menurutku. Bisa taruh tas benernya di sini, tapi tasku aku taruh di kompartemen atas karena kompartemen atasnya lumayan luas dan gak ada pintu. Jadinya
bisa masuk tasku yang main gede teman-teman. Di sini tersedia leg rest. Nah, tuasnya di sini, kita tinggal naikin aja. Wah, leg restnya kalau naik ini nyaman banget, ini bisa sampai lurus kayak gini. Nah, untuk view kedepannya seperti ini teman-teman. Unit ini pakai kaca double glass. Di bagian atasnya sayangnya ini ketutup stiker seperti ini. Jadi ada stiker nickname unitnya sama stiker trayeknya. Dan ini ada kaca filmnya sedikit ya, tapi ini agak tipis nih kaca filmnya. Masih enak lah kayaknya ngeliat ke depan. Terus untuk view ke sampingnya masih enak. Jadi kacanya lumayan luas. Ke kiri juga masih enak, walaupun agak ketutup ini ya, tutup selendang bodinya nih. Ini di bagian atas ada TV, tapi TV-nya ditutup ya. Saya sih berdoa sepanjang perjalanan pun tetap ditutup. Nggak perlulah diturunin. Ya, kita masih menunggu jam keberangkatan nih teman-teman. Kayaknya lepas dari sini jam 7:30 deh. Kayaknya ya masih ada beberapa penumpang yang masih ditunggu nih. Nah, liverynya seperti ini teman-teman. Ini livery yang terbaru. Nggak baru-baru banget, tapi ya ini livery terakhirnya Safari Dharma Raya lah. Jadi motifnya cakep banget. Ini motif diamond cut gitu teman-teman. Saya suka banget sama kombinasi warnanya ya. Warna birunya ada 3 macam, warna merahnya ada 3 macam. Jadi cakep gitu teman-teman, harmoni banget warna dan apa namanya sama patternnya gitu loh. Nah, di sini juga liverynya tuh ada 4 gajah teman-teman, khas banget Safari Dharma Raya. Dimana 4 gajah ini tuh katanya ya mengartikan 4 anaknya Bapak OBL. Oi Bilai. Nah, gambarnya 4 gajah ini teman-teman. Dan seperti biasa Safari Dharma Raya itu di bagian depannya tuh selalu ada tanda itu OBL itu teman-teman. Dan kalau kalian pernah lihat foto-fotonya di Safari Dharma Raya yang lama, itu dari dulu fontnya tuh kayak gini teman-teman tulisannya, Safari Dharma Rayanya. Jadi inilah salah satu bis legend yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah Safari Dharma Raya ini udah ada dari tahun 1950-an deh. Jadi udah lama banget teman-teman. Dan tadi penumpang di 1B di sebelah kiriku itu banyak cerita-cerita mengenai Safari Dharma Raya ini, mana bapaknya itu udah langganan naik bis ini dari 30 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget teman-teman. Gokil nggak tuh? Bapaknya asli Temanggung dan bapaknya aja kenal sama kerabat-kerabatnya pemilik Safari Dharma Raya. Jadi gokil banget lah, udah langganan dari selama itu. By the way, saya menemukan fakta yang cukup menarik ya dari bis ini. Ternyata bis ini tuh bekas bisnya Timnas Indonesia di tahun berapa ya? 2017 apa 2018 gitu. Makanya kalau kalian lihat di kursinya itu ada embosan PSSI-nya teman-teman. Gokil. Timotius. Pukul 7.40 kita berangkat dari kantor Kebayoran Lama. Nah, kayaknya dari sini bakalan ke arah utara, terus lewat Palmerah, dari Palmerah baru masuk ke jalan tol dalam kota. Nah, ini kayak yang saya bilang tadi teman-teman, bangkunya ada embosan PSSI nih. Nah, jadi ini dulu bekas bis Timnas. Kayaknya kerjasamanya sama Super Soccer deh dulu. Ini bangkunya juga enak nih. Kolaborasinya kayak gini ya. Tuh. Ada lampunya tapi kayaknya masih dimatikan. Jadi nggak bisa nyala ini. Di bagian atasnya nggak ada port USB. Jadi port USB-nya cuma di sini aja nih teman-teman. Matur nuwun Pak. Nah, ini kita sekarang dibagikan paket snack nih teman-teman. Nanti lah ya kita bongkar nih isinya apa aja nih. Untuk penumpang yang duduk di bangku baris kedua dan ke belakang, legroomnya segini teman-teman. Ini sebenarnya hitungannya lumayan luas sih. Cuman kalau legressnya kita naikin nih sampai ke atas. Nah, ini kaki kita mentok sama yang depan teman-teman. Belum lagi nanti kalau depan mundurin sandarannya, ini tambah kejepit kaki kita. Jadi rekomendasinya sih kalau di sini agak diturunin sedikit leg restnya seperti ini. Tinggiku 168 ya teman-teman. Jadi kalau tinggi kalian 170-an, ini lebih mentok lagi. By the way, ini kita melewati gedungnya Kompas nih di Palmerah. Di sebelah kanan ada stasiun Palmerah. Jadi keinget
beberapa tahun lalu aku kalau kerja dan aku sempat tinggal di Tangerang Selatan, ini aku selalu naik kereta komuter lain turunnya di sini nih, di stasiun Palmerah. Nah, ini dia. Nah, di bagian depan kita ini teman-teman ada bottle holder seperti ini. Terus karena ini seatnya rimba kencana, di sini ada pegangan kayak gini dan ada centelan. Jadi kita tuh bisa nyentelin kayak gini loh. Nah, mantap kan ya? Praktis. Terus ada kantongan juga nih di bawah sini, lalu ada charger HP. Nah, di kursiku di paling depan nggak tahu tuh charger HP-nya di mana. Nanti kita lihat deh. Ada di sebelah mana ya charger HP-nya. Terus buat yang duduk di bagian window itu mau mundurin sandaran, recliningnya ada di sini. Nah, tuasnya tersembunyi di sebelah sini teman-teman. Kalau di gang, nah di bagian sini nih. Kalau yang di gang. Wih, dikencengin AC-nya nih, kenceng banget teman-teman. Kita tutup dulu. Udah kenceng, dingin lagi, mantep. Nah, untuk paket snacknya kita dapat kayak gini. Roti Vos Bakery, ini kayak roti yang ada di kantor saya nih. Terus dapat air mineral ini 300 ml. Oh, 220 ml malah. Nah, lalu dapat kacang. Nah, ciri khas bis-bis legend itu biasanya ngasih kacang kayak gini teman-teman. Nah, jadi untuk snacknya kita dapat 3 macam ini aja. Oh, masih ada permen juga teman-teman. Dapat permen antangin sama permen apa ini? Ya, pokoknya permen lah. Oke. Nah, ini view sejajar mataku teman-teman. Jadi kayak gini, pandangan ke depannya agak ketutup stiker sayangnya. Nih kalau nggak ada stiker trayek enak ini. Ngeliat ke depannya pas gitu loh teman-teman. Ini aku kasih lihat kalau ke atasan dikit ya. Tuh, sebenarnya kalau nggak ada stiker trayek, kita bisa ngeliat ke depan dengan leluasa nih, enak. Kayak gitu tuh. Ya, ini ternyata bis kita nggak masuk Pulau Gebang teman-teman, jadi langsung bablas. Kayaknya pemerintahan berikutnya langsung di Bekasi Timur nih. Mantap. Nah, karena masih ada seat yang kosong di bis ini, maka kita menjemput penumpang dulu nih teman-teman di Bekasi Timur. Tadi bis ini juga nggak mampir di Terminal Pulau Gebang. Kalau cek di Traveloka, memang statusnya di sana tuh dijemput pakai shuttle. Nah, setelah dijemput shuttle, nggak tahu tuh diantarnya ke kantor Kebayoran Lama atau ke Bekasi Timur ini. Soalnya tadi kalian lihat sendiri, jadwal dari Pulau Gebang tuh pagi banget, jam 5:30 pagi. Seperti biasa di Bekasi Timur, bis-bis akan muter di SPBU depan Dinas Sosial, lalu mengarah kembali ke arah pintu tol.
Untuk agen Safari Dharma Raya di sini, lokasinya ada di satu area bersama dengan agen Harapan Jaya. Hampir aja ke bawah tuh pengantar. Ini sekarang pukul berapa? 8.30 kita berangkat dari Bekasi teman-teman. Jadi nggak lama ya, tadi cuma naikin penumpang langsung jalan lagi. Ngomongin kecepatan di jalan tol, bis ini dipacunya nggak terlalu ngebut teman-teman. Di jalan tol Cikampek ini aja bis hanya dipacu sekitar 80 sampai 90 km per jam. Jarang banget gitu sampai nyentuh 100 km per jam. Setelah menempuh waktu lebih dari 2 jam sejak kita berangkat dari kantor Kebayoran Lama, akhirnya tiba juga di rest area kilometer 102. Di sini bis akan servis makan di rumah makan Taman Lestari. Salah satu dari 2 rumah makan yang jadi langganan bis-bis untuk servis di rest area kilometer 102 ini. Nah, itu ada duo bis Jogja tuh, Brave Trans sama Cahaya Trans. Teman-teman, saya pengen coba juga nih teman-teman, bis-bis yang jarang terekspos. Di tengah gempuran bis Jakarta-Jogja yang kini semakin efisien waktu tempuhnya berkat hadirnya tol Trans Jawa, Safari Dharma Raya masih setia menggunakan rute jalur pegunungan, yaitu Jakarta-Jogja via Temanggung. Rute ini diambil karena memang kantor dan garasi pusat PO ini berada di Temanggung, dan PO ini sudah menjadi kebanggaan serta pilihan utama warga Temanggung. Terlihat dari beberapa penumpang yang naik dan berusia sepuh, rata-rata turun di Temanggung dan sudah setia bersama Safari Dharma Raya sejak masa muda mereka. Seperti ini teman-teman seat kita. Jadi ini seatnya dari Rimba Kencana. Kalau mau reclining tombolnya di sini. Ini ada armrestnya seperti ini. Terus ada leg restnya juga teman-teman, leg rest single. Nah, cukup nyaman tadi selama aku cobain di sini.
Terus buat yang duduk di window ada di sini teman-teman, tuasnya tersembunyi. Nah untuk yang duduk paling depan ini teman-teman, enaknya tuh legroomnya lumayan luas, tapi minusnya nggak ada port charging. Sempat tadi aku kira di sebelah sini, tapi ternyata nggak ada juga. Terus di bagian tembok sana di dinding juga nggak ada. Sementara kalau yang duduk di belakang-belakang itu masih dapat port charging nih teman-teman di sini. Nah untuk menjaga kebersihan ini ada tong sampah di gang, ada beberapa teman-teman, jadi kabinnya bisa tetap bersih. Ini tasku aku tinggalin di sini karena lumayan besar nih di sini, bisa muat tasku yang lumayan gede ini teman-teman. Oke, sekarang kita servis makan dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit. Jangan lupa kalau servis makan kita bawa tiket kita buat nanti ditandain sama petugas rumah makannya. Kalau di sini sistem makannya prasmanan teman-teman, tapi kalau mau bakso juga bisa sih, bakso ada di sebelah sana. Kayaknya bakso enak ya. Mau bakso aja, enteng-enteng. Bakso ya bisa tuh mas. Bakso bisa. Kalau soto di mana? Sama. Oh sana juga ya? Mau sana? Iya sana aja. Mas. Nah kalau mau soto apa bakso dikasihnya kupon gini teman-teman buat ditukerin sana. Kita lihat dulu yuk menu prasmanannya. Ini ada gorengan, terus ada soto di sini. Terus di sini lauknya ada apa ini mbak? Oh hati sapi. Ini ayam ya? Enak ini ayam ya. Sama lele sama telur asin. Oke, makasih ya mbak. Kita makan bakso aja. Karena ini dingin-dingin, makan yang hangat-hangat enak teman-teman. Nah, untuk minumnya kita bisa ambil sendiri nih di sini. Ada teh hangat teman-teman. Mantap. Habis nih baksonya. Aku sebenarnya masih agak kenyang kan, tadi pagi di depan kantornya Safari Dharma Raya makan bubur ya. Makanya tadi aku mesennya bakso aja nih biar enteng. Ditawarin pakai nasi tadi juga aku tolak. Kayaknya manis ternyata. Untuk rumah makan Taman Lestari toiletnya ada di sana, dan dari pengalamanku sih toiletnya cukup bersih teman-teman. Wah ini kayaknya kalau kita bayar sendiri deh makanannya. Soalnya menunya enak banget, ada sop buntut juga, ada rendang. Nah ini kita ke toiletnya dulu. Oke, sudah servis makan teman-teman. Di sini ada unit Berlian Jaya dan di sana ada unit Bisita. Jadi memang untuk restoran Taman Lestari ini itu banyak banget disinggahi sama bis-bis Muria. Terus kalau malam buat Jakarta Malang itu ada Damri juga. Kemarin waktu aku ngetrip naik Damri yang Royal Class, servis makannya juga di sini teman-teman. Oke, ini dia armada bis kita. Aku mau foto dulu sebentar. Soalnya tadi belum sempat foto buat thumbnail nih.